Baik teman-teman, sekarang lagi viral seorang pendakwah atau dai yang kita dengar dengan Ustadz Babe Haikal. Beliau ini adalah seorang pendakwah dai. Namun pada akhirnya setelah beliau diangkat, kemudian menjabat sebagai pemerintahan yang ada di pusat, sehingga beliau itu diberikan keamanahan penanggung jawab tentang halal ataupun haram konsumsi makanan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi beliau ini memberikan fatwa bahwasannya perkara-perkara yang sebenarnya itu kalau dibilang tidak halal sih, kalau menurut kita ya agama Islam ini bertentangan, bahkan itu memang jelas itu haram gitu, bahkan batil, tapi beliau ini memberikan statement itu halal dengan cara statementnya beliau. Jadi sehingga ucapan beliau itu di diedukasikan sama Ustadz Khairul Huda. Kita lihat sama-sama videonya. Maaf, penjualan babi panggang, alkohol, itu nggak ada masalah sebenarnya. Silahkan, negara cuma minta mencantumkan bahwa itu non halal, itu saja. Hambatan ini karena nggak memahami, Pak. Karena nggak memahami. Kenapa saya katakan nggak memahami? Karena dikatakan, biasa Pak, yang tidak suka dengan kegiatan pemerintah, menyatakan ilegal itu digembar-gemborkan. Padahal saya berulang kali saya katakan, logo halal untuk produk yang halal dan logo non halal untuk non halal. Saya tuh rindu dengan Babe Haikal yang dulu ya. Babe Haikal tuh luar biasa, sangat kritis terhadap pemerintah. Ketika udah masuk di pemerintahan, kalau sekarang kayaknya malah seudon kepada orang-orang yang nggak suka dengan kegiatan pemerintah. Malah kami ini nggak ada urusan dengan pemerintah. Kami hanya pure berbicara tentang nilai dakwah. Bagaimana mungkin penjualan babi, penjualan khamar itu boleh-boleh saja. Ini poin yang pertama, teman-teman, bisa menimbulkan suatu statement bahwa menormalisasi sesuatu yang haram. Jadi ketika kita berkata, ya nggak apa-apa, yang penting ada logo non halalnya. Sampai di titik ini itu bisa menyebabkan orang punya sudut pandang bahwa ya kalau gitu babi dan sebagainya nggak ada masalah dijual, bebas aja, khamar mah bebas aja dijual, yang penting ada logo non halalnya. Tahu nggak teman-teman, secara psikisnya itu membuat kita jadi berpikir yang awalnya orang jual babi itu risih gitu, orang jual khamar itu aneh, akhirnya jadi biasa aja, nggak apa-apa, yang penting ada tulisan non halalnya. Kemudian yang kedua, kita berbicara pada kaidah dasar bahwa ini Indonesia memang bukan negara Islam, tapi jangan lupa Indonesia itu mayoritasnya adalah umat muslim, sehingga tulisan logo non halal di negara muslim itu akhirnya menjadi apa ya, kayak terbalik secara sosiologisnya. Jadi kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang benar sudah sesuai dengan apa yang ada, yang halal beri logo halal agar kita sebelum memakan mengkonsumsi tahu ini halal, tetapi yang haram ya sudah biarkan saja yang haram, dan harus ada aturan-aturan tentu untuk kalau bisa tidak dijual secara bebas dan lain sebagainya. Ini poin. Dan yang terakhir sih, Babi maaf ya kalau misalnya ini kurang berkenan, kalau memang nanti ada tulisan logo non halal, gimana kalau saudara-saudara kita kaum Hindu misalnya meminta juga bakso yang dijual di komunitas muslim yang mengandung daging sapi juga ditulisin bakso non halal versi Hindu? Aneh nggak sih? Itu pendapatku. Bagaimana pendapat kalian? Saya Uda El Huda, cerdas berpikir. Nah, jadi teman-teman, ini sangat bahaya. Dulu beliau ya sebelum menjabat jadi pemerintahan, beliau tuh Masya Allah gitu. Bahkan beliau tuh menolak namanya kebatilan. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Dan tidak mau pun ikut yang namanya menjadi kepemerintahan. Nah, apa gua nggak mau deket pintu penguasa? Aneh bacain hadisnya. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya menjilatlah gitu ya. Makanya pasti jatuh pada fitnah. Jikapun dia tidak menjilat, ya, maka ia memberi nasihat dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa. Ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini, terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti itu. Seorang Babe Haikal yang kita kenal sama-sama, dulunya seorang pendai, pendakwah, tapi sekarang seperti ini gitu. Ada apa dengan kau, wahai ustazi? Jangan sampai kita menjual agama ini dikarenakan duniawi. Rela kita menjual ayat, hadis baginda Rasulullah SAW. Ingat loh, pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dalam bagi orang-orang yang berilmu.